memperkenalkan sendiri. Ini karena kami ini banyak. Ini teman-teman itu saya Pak dari berbagai OPD masing-masing Pak. Tenaga honorer di OPD masing-masing. Tenaga honorer khususnya tenaga teknis di Kabupaten Sintang, mengingat ada wacana penghapusan tenaga honorer berdasarkan peraturan Men 4 RB Surat Edaran nomor B/185/M titik yang ditandatangani Tahjo Kumolo pada 31 Mei 2022. Yang ketiga, poin A, kami meminta gaji 2023 disesuaikan dengan UMK. Yang B, meminta pengembalian gaji yang dipangkas untuk penanganan COVID-19. Dulu penyampaian saya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan ini Pak, takutnya nanti ini penyampaian saya ada yang masih kurang ataupun belum. Kenapa? Mulai dari BPBD ini terbentuk tahun 2010 akhir sampai saat ini belum pernah BKD ataupun apapun itu dari instansi pemerintah mengadakan promosi yang ada di BPBD. Kenapa? Kami selalu selaku tim komando Satgas ketika terjadi bencana kami kerjanya serabutan Pak. Kemarin saya di sini berdiri bukan atas nama BPBD tapi semua instansi dan SKPD yang ada di Kabupaten Sintang. Separuh dari SKPD itu semuanya anak honor Pak. Yang bekerja di situ separuhnya itu anak honor persennya. Jadi yang kemarin itu di 1 bulan lebih Pak kami di pendekatan 10 yang berdiri di tengah jalan pendekatan 24 jam itu rata-rata anak honor. Kesejahteraan kami kita tolong pakai perhatikan. Sebelum BPBD lahir saya sudah dengan honor kali PU 14 tahun yang lalu. Jadi saya mohon memperjuangkan kawan-kawan yang honor teknis khususnya juga ingin sila kelima itu juga diterapkan ke kami dibandingkan kawan-kawan yang nakes dan juga tenaga guru. Sila kelima itu keadilan sosial, kami minta keadilan sosial bagi seluruh honorer Kabupaten Sintang tenaga teknis. Baik, silakan. Saya juga orang bersama. Saya tidak banyak yang disampaikan karena sudah mewakili dari kedua. Saya hanya mempertegas begini Pak. Dari kesejahteraan kedua-dua yang berbeda. Dengan gaji segitu yang sekarang yang dulu ini masih banyak yang gajinya itu hanya 500.000 Pak. Nah terus yang sekarang kami tenaga teknis ini dari tahun 2020 per PKH gajinya hanya 1.200.000 gitu Pak. Jadi intinya seperti ini. Kami ini gaji itu dikembalikan nanti ke awal itu tuntutan pertama. Kedua, kami ini bekerja Pak itu lebih dari pegawai negeri. Datang harus rapi, datang harus duluan. Jadi harus tepat waktu semua. Tapi penghasilan kami ini Pak tidak ada lebih dari gaji pokok. Itu pertama. Jadi ibaratnya ini menyangkut hak asasi kami sebagai manusia Pak. Yang kedua, menampung semua, meluluskan semua tenaga honorer di Kabupaten Sintang. Tapi paling tidak, kami punya kejelasan tentang berlakunya aturan tersebut Pak, edaran tersebut. Kalau menurut yang kami ketahui, itu kan di tahun 2023 September itu semua tenaga honorer kan akan dirumahkan, bahasanya seperti itu Pak. Sudah sangat sering mendengar, melihat bagaimana sistem bekerja di dalam ruangan ini.
Yang ingin saya soroti hanya poin D3 ya, karena itu mungkin bersifat horizontal gitu terhadap Perbu Bupati yang isinya tentang gaji honorer, tentang gaji honorer yang menurut saya ya hitung-hitungannya pasti ada, tapi gaji honorer mungkin untuk yang S1 dari 1.500 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengakibatkan yang seharusnya kalau nggak salah UMR disita 2,6 ya. Cuma mungkin Perbu ini saya minta kepada kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu anggota dewan untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perbu ini, karena ini tidak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mewajibkan untuk upah minimum kerja sesuai dengan UMR, Pak. Karena itu mungkin hitungannya saya juga sering mendengar, mungkin sebenarnya di era Pak Anton terakhir itu kayaknya udah mau dibalikkan ya, gaji honorer itu sesuai dengan UMR, tapi waktu itu dibatalkan. Karena saya yakin dengan peraturan yang adil, maka itu akan berdampak positif buat pemerintah kabupaten kita, akan menghasilkan etos kerja yang baik, sehingga target PAD mungkin meningkat seperti itu. Jadi kami bukan meminta ya, kalau dituntutan saya menuntut abang-abang, bapak-bapak, ibu ini untuk menerapkan itulah dalam membuat Perbu seperti itu, bahwa dengan Perbu yang adil pasti masyarakat itu akan sejahtera. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk penyampaiannya, dan saya minta supaya berkas data-data ataupun aspirasinya segera disampaikan sekarang saat ya, Bapak yang menyerahkan perwakilan. Ada cepat, catat dulu, nanti yang kurang lengkap nanti disuruh ya. Bapak nanti pilih bupati ini yang anggota DPR nyalon. Baru tahu nomornya berapa. Kalau saya lihat usaha-usahanya teman-teman tadi masih banyak yang mau disampaikan. Artinya data-data yang ada kalau nanti sudah dilengkapi, kalau memang tadi masih ada hanya mewakili dinasnya masing-masing tempat bekerja, silakan dirangkai dalam semua permasalahan yang ada di masing-masing pemilih. Bagusnya begitu. Misalnya dari dinas ini namanya terdekat. Kemudian saya memberikan kesempatan dari anggota dewan, tidak ada yang mau disampaikan, Pak Wakil, dan juga nanti komisi A dan juga komisi C itu bisa juga memberikan beberapa aspek. Komisi silakan ke komisi A dulu mungkin dari anggota. Oke, kalau tidak ada dari Pak Wakil. Baik, kalau tidak ada Pak Wakil Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan DPRD dan rekan-rekan yang saya hormati, rekan-rekan dari tenaga honorer yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Kami sudah mendengar semua apa yang disampaikan. Tentu nanti rangkuman-rangkuman yang sudah disampaikan kepada pimpinan kami di DPRD, saya selaku Ketua Komisi A menyambut dengan baik rekan honorer yang menyampaikan aspirasinya ke DPRD ini. Tentu ada mekanisme yang akan kita jalani untuk menyampaikan aspirasi ini hingga sampai ke tingkat pusat. Sedikit alat tadi ada yang menyampaikan dari rekan-rekan honorer. Di DPRD ada 4 komisi. Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum, kemudian ada komisi B, komisi C. Tadi di sini komisi C bukan fraksi yang kesehatan. Ya, ada komisi C itu membidangi kesehatan,
pendidikan juga di situ. Kebetulan ketuanya adalah Pak Sandar. Nah, kemudian ada juga komisi D. Dan tentu sesuai dengan bidangnya masing-masing, kami akan bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Apa yang sudah disampaikan kepada kami di DPRD, tentu akan kami tidak lanjuti melihat regulasi aturan yang memang diturunkan dari pusat. Jika dimungkinkan kita membantu, karena memang wewenangnya memang berada di pusat, semua putusan dari pusat. Nah, kita di DPRD ini tentu saya selaku ketua komisi bersama dengan rekan-rekan lainnya akan membantu lah menyampaikan, mudah-mudahan hasil yang kita harapkan bisa terjadi buat kita karena kalau di Kabupaten kita. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati ketua-ketua DPRD, pimpinan rapat, anggota DPRD, serta adik-adik rekan-rekan honorer yang ada bersama kita untuk menyampaikan aspirasi mereka. Baik, sedikit saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal dari masalah honorer, masalah kesejahteraan dan lorong. Memang sering kami ketika ada rapat pertama dengan bidang keuangan selalu membahas seperti apa yang disampaikan tadi masalah potongan COVID, karena ini kan sudah COVID boleh dikatakan sudah 99% sudah berlalu. Tentang kesejahteraan memang kami juga melihat ketika di pembahasan anggaran memang jauh dari UMR. Kalau tidak salah UMR kita itu sudah 98.000 per hari. Kalau dikali sekarang dibandingkan dengan 1.300.000 ini memang jauh. Tapi ini juga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi bukan pemerintah tidak mau sesuai dengan UMR itu, tapi keuangan daerah kita memang tidak mencapai angka itu. Namun hal ini kami juga di Komisi C sering membicarakan nasib-nasib rekan-rekan honorer. Tetapi semuanya ini kan tergantung daripada keuangan kita. Kita paksa pun bagaimana? Buat standar dari yang lebih tinggi kalau tidak mampu terbayar juga jadi persoalan. Contohnya saja insentif guru honor yang sudah ditargetkan ada tambahannya 100.000 juga tidak mampu dibayar oleh pemerintah, sehingga hanya dibayar 50.000, itu pun di akhir tahun. Ada lagi kendala tunjangan khusus yang bagi guru-guru P3 Teknologi dan PNS. Ini kan kalau tidak salah ada 312 yang belum terbayar. Ini bukan kendalanya di pemerintah kabupaten, perlu Bapak Ibu juga ketahui. Ini adalah kendalanya dari pusat. Kenapa semua keuangan menyangkut masalah ujian khusus itu langsung dikirim ke rekening guru yang bersangkutan. Namun hal ini sudah kami rapat dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait supaya membuat satu usulan penambahan. Karena data itu langsung dikirim dari pusat. Jadi hal-hal ini biar kita bisa paham, biar tidak sering menyalahkan atau terkait dengan peraturan bupati masalah honorer. Ini terkait dari kemampuan keuangan daerah. Kemudian saya juga mendukung apa yang disampaikan Bapak Ibu. Kebanyakan selama ini dan sampai saat ini yang memang betul-betul bekerja keras, kerja di lapangan adalah tenaga honor. Sedangkan yang pegawai negeri apalagi sudah kepala bidang, contohnya di PU saja, mana yang pernah kepala dinas atau kepala bidang yang turun ke lapangan kalau cek untuk kegiatan-kegiatan pasti yang tenaga honor. Tapi juga di Dewan sering menyuarakan ini, namun hal ini juga terkait dengan peraturan dari pusat. Kalau apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi, kalau diminta untuk langsung dirumuskan tes pegawai negeri, saya pikir ini kita juga harus menyadari dan kita juga paham. Semua yang ada di Republik ini adalah aturannya turunan dari pusat semua, dari Kemenpan RB. Nah, tapi untuk menyampaikan usulan Bapak Ibu ini adalah tanggung jawab kami dan kami tampung mungkin nanti melalui pimpinan DPRD bisa menyurat di Bupati agar Bupati menyurat di
usulan Bapak ini bisa terakomodir bagi yang sudah perasan selama 20 tahun ini supaya dipertimbangkan. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ketika penyampaian saya kurang berkenan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Pimpinan rapat yang saya hormati, Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Sintang, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Dewan yang hadir, yang saya hormati, saya banggakan dan saya kasihi saudara-saudara, rekan-rekan, tenaga honorer pemerintah Kabupaten Sintang yang pada hari ini berkesempatan hadir di ruangan ini. Pertama-tama saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dan Bapak Pimpinan Rapat. Saya pikir sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi A dan Bapak Ketua Komisi C tadi, mengingat beberapa hal yang disampaikan kawan-kawan dan memang merupakan kewenangan daripada pemerintah pusat, tetapi dalam hal ini kita sebagai perwakilan kawan-kawan wajib menjembatani, menyampaikan, menampung atau meneruskan apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan kepada pihak yang berwenang. Tentunya dalam hal ini ada yang perlu kita lanjuti kepada pemerintah Kabupaten Sintang dan juga ada yang perlu kita kawal sampai kepada pemerintah pusat yang dalam hal ini beberapa hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi C. Saya pikir tugas kita hanyalah menjadi jembatan untuk masyarakat kita yang ingin memperjuangkan keadilan. Saya memang turut prihatin, benar apa yang disampaikan oleh Pak Sandan. Selama ini memang di banyak dinas, di banyak kantor yang bekerja pun memang tenaga honorer. Untuk itu saat ini saya mengapresiasi kepada kawan-kawan tenaga honorer yang telah banyak membantu pemerintah Kabupaten Sintang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Saya pikir Pak Ketua, Pak Pimpinan Rapat, pagi ini untuk segera kita tindak-lanjuti sesuai dengan kewenangan dan tugas kita, baik itu kepada pemerintah Kabupaten Sintang dan kepada pemerintah pusat, agar pemerintah Kabupaten Sintang untuk bisa memfasilitasi, untuk bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, karena ini adalah menjadi kewenangan mereka. Jadi kawan-kawan tenaga honorer, anggota dewan dalam hal ini tidak bisa memutuskan apa-apa karena memang tugas kami hanyalah menjembatani, menyampaikan, menindaklanjuti kepada pihak yang lebih berwenang. Saya pikir ini saya menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi A dan Bapak Ketua Komisi C. Selanjutnya tetap semangat kawan-kawan tenaga honorer, semoga kedepannya ada tanda-tanda kehidupan yang lebih baik untuk kawan-kawan semuanya. Mari kita perjuangkan bersama-sama. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Bu Maya. Masih ada? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih yang saya hormati pimpinan rapat, aku Ketua DPRD dan rekan-rekan yang hadir di sini, dan saya hormati dan saya cintai teman-teman yang OPD yang hadir pada hari ini untuk audiensi kepada kami. Betul, saya melihat masalah tenaga honorer ini sudah 2-3 tahun Pak. Jadi masalah itu sudah lama karena COVID. Ya, saya melihat memang betul apa yang dikatakan mereka itu bahwa mungkin menjadi dilema bagi mereka. Karena pada saat COVID mereka sudah dipotong berapa persen. Saya melihat gajinya 1 juta per bulan, sebentar lagi tidak sama. Ya, wajar mereka hari ini audiensi dengan kita. Ya, kita berharap ada solusinya untuk mereka supaya ditindaklanjuti di forum yang berikutnya. Karena saya melihat, saya ceritanya mereka juga pada saat itu intinya kita menambahkan supaya masalah ini bisa diatasi. Karena melihat gaji mereka terlalu kecil, 1 juta per bulan itu sedang memang kecil Pak. Kasihan mereka yang punya
keluarga juga Pak, saya bilang begitu. Ya teman-teman yang di media terkait, ya kita akan berusaha mengenai ini. Kami juga sangat bangga Bapak Ibu saya sudah ada di sini. Ya mohon tentunya ke berikutnya kami berharap barang ini tetap terlaksana untuk di audisi masa ini. Mungkin hanya itu saja Pak Ketua yang saya sampaikan. Berikutnya ada hal-hal yang berlebihan. Saya mohon terima kasih dan saya juga semua. Sama-sama. Mungkin dari Pak Wakil ada tambahan. Baik, terima kasih Pak Wakil. Yang pertama perlu kami sampaikan atas nama Lembaga DPRD, selama ini kita dalam rapat-rapat kerja dengan pihak pemerintah kita sampaikan terkait dengan gaji. Memang kita pertanyakan kenapa gaji dulu ada COVID potong dia, tapi setelah COVID kenapa masih juga potong? Sementara anggarannya tetap sama. Jadi total anggaran untuk gaji honor Kabupaten Sintang kurang lebih 70 miliar lebih. Itu total. Nah jadi perlu saya sampaikan bahwa dengan datangnya Bapak Ibu sekalian, tentu hari ini kami rapat sidang paripurna dengan pihak pemerintah. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan akan kami sampaikan dalam sidang paripurna melalui versi besok kalau tidak salah, dan semoga ada jawaban yang pasti dari pemerintah terkait dengan tenaga honorer. Nah memang kalau kita melihat dari penerimaan sepertinya juga tidak adil ya. Yang teknis boleh dikatakan diabaikan, tapi kita butuh yang teknis. Bukan tapi kita mengabaikan kesehatan dengan pendidikan. Tapi kalau terima yang minimal 30% itu yang teknis. Sampai itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari surat yang ada, itu kan SK yang dibuat oleh Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati mau merevisi surat tersebut. Ya, mudah-mudahan. Ya, kita berharap ya, bahwa ini kan tenaga khusus untuk pemerintah daerah. Tidak mungkin pusat intervensi kalau untuk tenaga yang ada di kabupaten. Yang tahu kan kebutuhannya adalah pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu, saudara tadi semua anggota dewan sudah sepakat ya bahwa kami semua di sini tentu akan memperjuangkan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Ya, akan kami perjuangkan. Tapi keputusannya bukan kami. Keputusan ada di Pak Bupati. Demikian yang dapat kami sampaikan Pak Wakil. Ya, semoga nanti dalam rapat berikutnya, terutama dalam rapat kerja dengan pemerintah daerah, tentu semua PD kerja hadir. Nah, semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan, terutama dari gaji, dari pemerataan kuota penerimaan P3K, setidak-tidaknya memang mengakomodir hampir semua OPD yang ada. Demikian yang saya sampaikan Pak Ketua. Selamat siang dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Pak Jabri. Bapak Ibu sekalian, rekan sekalian, tenaga honorer, saya kira kita sudah mendengar apa yang disampaikan Bapak Jabri dan semoga ini bahwa semua yang teman-teman sampaikan akan kami tindak lanjuti dengan apa yang menjadi wewenang kami dari wewenang pusat. Kami hanya sebatas untuk menyampaikan, meneruskan, memperjuangkan, tapi apa yang bisa diurus di pemerintah daerah itu akan kami perjuangkan bersama dengan Bupati dan OPD yang ada di Kabupaten Sintang. Saya kira ini, terima kasih untuk kehadiran kita semua untuk hari ini, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat anggota komisi terkait bisa menindaklanjuti apa yang menjadi pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu rekan sekalian sampaikan menjadi keinginan Bapak Ibu semua bisa kita wujudkan bersama dengan perjuangan kita pada waktu yang akan datang. Saya kira cukup di sini pertemuan kita. Tidak ada lagi ya? Cukup ya? Sekali lagi kalau ada hal yang mau disampaikan nanti secara tertulis atau menyangkut data supaya bisa dilengkapi secara baik, supaya data-data dari teman-teman sekalian bisa menjadi bahan referensi dari anggota-anggota komisi melakukan rapat-rapat kerja dengan pemerintah daerah dan OPD yang bersangkutan. Saya kira ini, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya dan juga anggota DPRD yang hadir pada hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat
siang.